budaya kasih itu mengawali dari kata KUPP. Mau cerita KUPP pun urutannya harus benar Pak KUPP. Kristiani unggul profesional budi. Kristiani budaya kasih itu harus melandasi kegiatan-kegiatan berikutnya. Baru di tengah itu ada unggul profesional. Nah, unggul profesional tentu nanti bicara akademiknya apa nih, gitu bisa dari riset segala macam. Tapi di ujung akhir tetap kita menaruh kata peduli. Kalau udah unggul profesional nggak ditutup dengan peduli, sebenarnya kita nggak jadi apa-apa. Hilang makna hidupnya itu, Pak. Jadi eh, kita tekankan di awal IK dari mulai awal mahasiswa, di ujung akhirnya harus ada peduli, Pak. Gitu. Kalau kita betul-betul menemukan makna hidup dengan kepedulian, yang di tengah-tengah unggul profesional itu akan terjadi lah, Pak. Gitu. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Yuda Tarauna, spesialis konsultan. Beliau adalah Rektor Unika Atma Jaya. Apa kabar, Prof? Ya. Kabar baik, Pak Bambang. Semoga sehat semua ya. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya ya. Terima kasih, Prof. Beliau menyelesaikan S1, termasuk spesialis 1, spesialis saraf, dan S3 linier di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian menjadi dokter ahli saraf di Rumah Sakit Atma Jaya. Selain sebagai praktisi medis, juga menjadi dosen dan saat ini menjabat sebagai Rektor Unika Atma Jaya. Nah, Prof, mungkin kalau ada yang perlu dilengkapi perjalanan karir, baik ketika di dalam pendidikan maupun berprofesi sebagai dokter maupun sebagai dosen, silakan, Bro. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Tadi benar, saya seorang dokter. S1, S2, S3 saya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia gitu ya. Dan memang bukan hanya sebagai dokter gitu ya, sebagai pendidik karena karir saya diawali juga sebagai staf pendidik di Fakultas Kedokteran di Atma Jaya gitu. Nah, kemudian karir saya memang dari awal saya setelah lulus dari Universitas Indonesia berkarir di eh, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya begitu di Fakultas Kedokteran sebagai staf pendidik gitu ya. Eh, Mungkin di awal-awal juga saya sebagai kepala pusat penelitian di Fakultas Kedokteran dan di sana tentunya saya banyak banyak belajar gitu ya betapa pentingnya bahwa ilmu itu ternyata melting satu sama lain gitu ya meskipun saya memperdalam bidang neurologi tetapi terkait dengan banyak bidang. Nah, di pusat penelitian kesehatan inilah saya berkenalan dengan teman-teman gitu ya, para sahabat dari fakultas dari keahlian kesehatan masyarakat. Kemudian juga ternyata terkait nanti dengan berbagai kebijakan gitu ya, karena di salah satu mungkin karir yang membesarkan saya juga, saya banyak belajar di Kementerian Kesehatan
Waktu itu saya diminta sebagai ketua tim teknis untuk pusat intelijensi kesehatan gitu ya, yang mengurusi kesehatan otak gitu ya, untuk menjadi bangsa yang unggul seperti apa begitu ya. Dan itu juga akan mempengaruhi ya pola pikir kita dan kedepannya yang tentu betapa pentingnya kolaborasi interdisiplin kalau kita memang mau inovasi, mau maju gitu. Jadi selain pendidik juga peneliti begitu ya, sampai akhirnya saya sempat menjadi dekan di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Kemudian juga karir terakhir saya diutus, saya sebut perutusan menjadi rektor Unika Atmajaya. Mungkin singkatnya seperti itu, Pak Bambang. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Menyelesaikan sekolahnya di pendidikan tingginya di UI, S1, S2, S3, pasti bukan hanya menyerap ilmu atau keahlian, tapi juga karakter edukatifnya. Nah, mungkin bisa diceritakan apa pengalaman dan pelajaran berharga yang mungkin juga pasti akan diterapkan ketika eh, Prof. Yuda ini memimpin Unika Atmajaya. Sangat setuju, Pak Bambang. Eh, saya sering menyampaikan pesan berulang-ulang gitu ya. Yang saya coba pelajari filosofisnya adalah bahwa dan semakin nyata sekarang bahwa sebenarnya ilmu-ilmu yang sifatnya misalnya kompetensi, even saya sebut ilmu neurologi gitu ya, beberapa hal itu ada yang sifatnya superficial dan bisa berubah begitu ya, bisa berubah gitu ya. Tetapi yang tidak berubah adalah berbagai hal lain. Misalnya saat kita mempelajari suatu ilmu, bukan hanya mempelajari soal fakta, tetapi sebenarnya refleksi terhadap fakta tadi gitu ya. Nah, itu yang mungkin akan menetap terus gitu ya, yang saya bawa sampai saat ini. Termasuk juga yang paling penting, seorang pendidik itu sebenarnya seorang yang harus inspiratif juga. Karena beberapa inspiratif yang diberikan oleh guru-guru saya selama pendidikan S1, S2, S3 tentunya dari SD, SMP, SMA gitu ya. Itu amat membekas gitu ya. Inspiratif pengabdian, inspiratif selalu memberikan teladan-teladan yang baik gitu ya, inspiratif selalu memberikan waktu eh, apa eh, yang berharga untuk membimbing mahasiswa, bukan hanya dari aspek konteks keilmuan yang sifatnya ilmiah, tetapi juga inspirasi-inspirasi hidup ya, bahwa hidup itu harus bermakna untuk sesama gitu. Jadi eh, juga tentang leadership ya, itu juga tentu yang kalau dicari di apa saya ditanya apakah ada di buku tertentu, bukan. Kebanyakan karena contoh-contoh teladan, teladan itu yang tidak kadang-kadang tidak diajarkan di depan kelas, tetapi ditularkan lewat perilaku yang kita lihat. Itu Pak Bapak. Baik, luar biasa. Eh, Prof. Yuda meniti karir juga cukup lama sebagai staf pengajar di Unika Atmajaya. Pasti sedikit banyak juga mengikuti perkembangan perguruan tinggi ini. Nah, apa yang bisa diceritakan perjalanan dan perjuangannya hingga sekarang mencapai derajat tertinggi, status akreditasinya yang unggul sekarang. Ya, ya, memang saat saya bergabung dengan Unika Atmajaya beberapa eh, belas tahun yang lalu, begitu ya, saat saya lulus sebagai seorang neurolog, memang karena inspirasi dari para guru, begitu ya, saya ingin menjadi seorang pendidik, gitu ya, tidak semata-mata sebagai seorang dokter praktisi, gitu. Kalaupun saya sebagai dokter praktisi, sifatnya adalah tentu sebagai praktisi ilmu yang berkembang hampir nggak mungkin
saya mengajarkan keterampilan tertentu, tapi saya sendiri nggak berkecimpung di sana, gitu kan, seperti itu. Nah, eh, bukan satu kebetulan, menurut saya memang Tuhan menunjukkan jalan. Saya masuk di Atma Jaya, dan untuk Atma Jaya yang saat ini kan kita akreditasi unggul dan tentu banyak prestasi lainnya. Tetapi saya akan menarik dalam konteks mungkin genetik yang ada di Atma Jaya begitu. Karena Atma Jaya ini ya memang perguruan tinggi swasta, gitu. Tapi apa bedanya begitu? Yang karena saya melihat dari kacamata luar dulu waktu saya masuk gitu ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Saya melihat agak unik dalam konteks sejarah gitu ya. Kalau tahun 60 didirikan oleh para pendiri gitu ya. Kalau Katolik itu kan sebenarnya, karena ini kita bicara Universitas Katolik, biasanya orang mengenal di bawah ordo, gitu. Di bawah ordo tertentu, susteran atau pasturan. Ternyata Unikat Maja itu tidak gitu. Ini jadi apa dari awam gitu ya. Di mana para anak muda yang saat itu gitu ya kita sebut masih sangat muda yang baru lulus S1 dari luar negeri dan berwawasan luas gitu ya, melihat bangsa sendiri yang saat itu masih sangat-sangat tertinggal daripada bangsa lain. Nah, komitmen dan inspiratif inilah yang ditonjolkan oleh para pemimpin yang muda-muda yang baru lulus S1. Saya membayangkan ini baru lulus S1, begitu pikirannya begitu meloncat begitu ya. Dan uniknya yang menjadi catatan gitu, ini juga yang menjadi inspiratif saya selanjutnya gitu dalam pola pikir nanti program-program ke depan. Itu social responsibility yang tinggi. Karena menjadi catatan, Atma Jaya perguruan tinggi swasta, tetapi saat pendiri mendirikan, di akhir hidupnya tidak menyerahkan kepada garis biologis gitu. Itu agak unik. Apa masing-masing pendiri ini yang anak-anak muda ini yang akhirnya sepuh, kemudian apa sehingga saya para pendiri ini sudah tidak ada semua ya, sehingga saya saat ini, dan tetapi dalam sejarahnya tidak satupun apa mewariskan ke garis biologisnya. Dan mungkin kalau apa Pak Bambang dengar juga nggak ada cerita-cerita tentang perebutan kekuasaan di Unika Atmajaya, ribut itu tidak ada gitu. Dan ini diserahkan ke gereja gitu kalau kita sebut ke, atau kalau bahasa saya, Atmajaya itu diwariskan bukan ke garis biologis tetapi ke kita semua gitu ya. Jadi artinya Atmajaya itu milik saya, milik Pak Bambang, dan milik Indonesia gitu. Dan itu mungkin yang membuat saya mudah untuk melting gitu ya. Saya tidak mengabdi kepada apa garis biologis kerajaan tertentu begitu ya, tetapi betul-betul ya ini milik bersama, ini milik kita dan tanggung jawab responsibility-nya sangat besar begitu. Nah, itu mungkin yang mendasari, yang menguatkan gitu ya. Tentu eh, kita nggak semuanya disebut serba wah ada semua begitu ya. Tetapi di tengah apapun nanti keterbatasan dengan pola kekuatan genetik sejarah seperti itu gitu ya. Banyak orang-orang yang secara jiwa pengabdian yang tinggi gitu ya. Yuk nggak bicara soal materi utama begitu ya, tetapi bagaimana meneruskan cita-cita para pendiri begitu ya, yang menyerahkan ke Atmajaya kepada generasi berikutnya. Dan roh ini yang saya sampaikan di momen pas saya bilang bukan kebetulan, saya diutus di Desember tahun 2023, itu juga yang saya coba tularkan kepada para pemimpin masa depan, mahasiswa saya. Karena saya mematokkan 2045 itu sebagai satu tolok ukur ya, mengukur saya inline-kan dengan cita-cita bangsa dan negara begitu ya, supaya memudahkan juga Indonesia emas gitu. Atma Jaya emas, dan saat Atma Jaya emas, anak-anak muda sekarang yang di Atma Jaya itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di 2045 gitu. Nah, itu akan mempengaruhi nanti pola pikir juga yang coba diturunkan ke level bukan universitas, ke biro, tetapi juga ke level yang fakultas gitu.
Apa mimpinya di 2045? Sampai ke level prodi dan terus ke bawah. Dan tentu sampai ke level individu. Nah, itulah mungkin yang semangat-semangat itu yang secara filosofis kita coba tularkan gitu ya. Karena apapun programnya gitu ya, apalagi kalau terlalu jauh, tetapi filosofis dasar dan kalau semangat kebersamaan yang tidak didasari sejarah yang cukup kuat, itu akan menjadi berat gitu. Itu sih, Pak Bambang. Menjadi ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Baik, Prof, sebelum kita lanjutkan, gambarnya melorot lagi, Bro. Agak naik Oh lagi. ya, oh ya sih, ya, Oke, oke, ya, baik. Nah, selanjutnya, Prof, kalau status akreditasi unggul itu ditampakkan dalam apa ya, struktur student body itu seperti apa? Misalnya mahasiswanya seperti apa, program-programnya seperti apa, ya, dosennya, alumninya, itu kondisinya seperti apa sekarang? ya. Saat ini memang Atma Jaya itu apa di level universitas itu kita unggul gitu ya. Tentu keunggulan ini bukan semata-mata eh, apa di kacamata keberhasilan rektor gitu ya, bukan. Tetapi tentu turunannya karena penilaian unggul itu kan berapa jumlah prodi yang unggul juga gitu ya. Sehingga semangat keunggulan tadi itu sebenarnya saya selalu bilang ini sebagai aksi bersama gitu ya. Tentu ada beberapa prodi yang menonjol di level nasional ya, khususnya apa Fakultas Kedokteran misalnya ya, yang dimana sejak berdirinya Fakultas Kedokteran sampai sekarang ya ya apa mereka berubah jadi unggul kan itu definisinya. Kemudian juga ada Fakultas Psikologi gitu ya. Kemudian juga ditopang tentunya ada fakultas-fakultas lain, teknobiologi gitu ya. Di sana juga ada. Kemudian juga ada fakultas apa ekonomi dan bisnis ya. Kemudian ada Viabikom ya, komunikasi begitu ya, fakultas hukum. Dan intinya sih sebenarnya fakultas teknik begitu ya. Yang mana nanti ditonjolkan di era ke depan, khususnya di era sekarang adalah bagaimana keunggulan-keunggulan ini hampir sulit kalau nanti ke depannya itu kalau tanpa ada kolaboratif gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tentu keunggulan ini juga harus didorong oleh SDM yang unggul. SDM yang unggul ini tentu dari mulai eh, pendidiknya sampai ke level mahasiswanya. Yang sering saya tanamkan adalah mulai dari nama dulu saya bilang. Kita Universitas Katolik ada kata Indonesia, ya. Bukan Semanggi, bukan Jakarta, gitu ya. Artinya kita harus mencerminkan Indonesia. Kedua, saya bilang dari lokasi juga kita di Semanggi gitu. Satu privilege khusus ya, karena Semanggi itu jalan negara. Kalau diperhatikan, kita menjadi satu-satunya universitas gitu ya, yang ada di jalan negara, yang selalu dilewati kanan kiri dan orang akan bertanya menjadi citra nggak bisa dipungkiri akan menjadi citra Indonesia begitu ya. Jadi saya bilang dengan privilege tadi setiap gerak langkah pikiran harus mencerminkan Indonesia gitu ya. Kita nggak memikirkan level membicarakan individu, tapi levelnya yang nasional. Nah itu yang kita dorong. Termasuk apa nggak ada pertanyaan lagi menjadi guru besar itu satu apa kesannya privilege khusus nggak? Itu kewajiban gitu ya. Eh, eh, apa seorang pendidik itu memang ujung akhirnya satu kewajiban untuk mengejar guru besar itu kita dorong dalam konteks misalnya jabatan akademik gitu ya. Kemudian hampir tidak mungkin juga eh, bangsa, saya mulai dari bangsa dulu, bangsa yang unggul kalau penelitiannya nggak unggul. Nah konteks penelitian itu ditopang hampir nggak mungkin kalau bukan karena universitasnya. Sehingga universitas itu harus unggul dan universitas yang unggul harus didukung oleh research yang unggul gitu ya. Jadi artinya bahwa memang research ini itu ditopang, ditunjang dari mulai atas ya, tentunya dari mulai yayasan, universitas gitu ya, untuk sampai membudaya gitu ya.
tentu turunannya sampai ke mahasiswa. Bahkan saya sampaikan bahwa penelitian itu jangan berpikir semata-mata, oh ini publikasi, ini Scopus. Bukan. Tapi di balik penelitian itu sebenarnya mengajarkan kerjasama, mengajarkan satu semangat mengerjakan satu proyek sampai selesai gitu ya, dan juga mengajarkan tentang critical thinking gitu ya, karena bukan hanya soal membahas satu topik sampai mendalam, tetapi juga dinamika yang ada saat kita mengerjakan satu proyek penelitian sampai selesai itu mengajarkan critical thinking, tidak sembarangan mengambil konklusi ya. Apalagi di tengah tantangan sekarang kita kebingungan antara fakta dan persepsi begitu ya. Mana yang fakta, mana yang persepsi. Belum lebih jauh lagi. Sebenarnya kan yang lebih jauh lagi adalah bagaimana merefleksikan fakta gitu itu. Tapi tantangan kita sekarang kan sebenarnya untuk fakta dan persepsi pun masih kebingungan. Nah, Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Jadi penelitian ditonjolkan dari sudut SDM, bukan hanya pendidik yang menjadi guru besar, tetapi juga tenaga penunjangnya ya, tenaga kependidikan juga tetap harus berkembang dan menjadi bagian tim inti untuk pengembangannya. Tentu membangun budaya meneliti itu termasuk dukungan, sokongan apa tidak apa selain tentunya kita mengejar hibah internasional, tetapi juga bagi yang muda-muda harus didukung dengan hibah-hibah untuk peneliti pemula begitu ya. Hibah-hibah internal. Nah, ini yang kita apa kita lakukan begitu ya. Bagaimana mendorong budaya apa meneliti gitu ya, termasuk juga eh, kita sebut besar juga relatif gitu ya, tetapi tunjangan-tunjangan kalau misalnya peneliti ini berhasil mempublikasi gitu ya. Di level internasional seperti apa, kalau indeksnya makin tinggi tentu apa fee-nya makin besar begitu ya. Kalau di yang nasional juga harus yang misalnya terakreditasi Sinta misalnya dan sebagainya, termasuk juga menulis di apa majalah ataupun media yang diakui secara nasional gitu. Seperti itu. Nah, untuk infrastruktur tentunya penting juga. Di program Unika Atmajaya sendiri sebenarnya apa kalau saya menyebutnya sebagai 9 transformasi gitu ya. Transformasi yang saya taruh di nomor satu itu mengenai teknologi pendidikan gitu ya. Kita belajar dari COVID begitu ya, bahwa apa harus siap dengan budaya apa media pendidikan yang berubah begitu ya, di mana teknologi itu menjadi mempunyai peranan penting ya, dari sekolah hibrid apa kuliah hibrid, kemudian juga teknologi-teknologi course yang sifatnya online ya, yang terlink dengan beberapa provider universitas-universitas level dunia begitu ya, yang kita berlangganan gitu apa beberapa contoh kayak Coursera gitu, itu kan begitu mahal gitu ya. Tetapi kita merasa perlu dan penting gitu ya, dan apa digunakan oleh mahasiswa ya dalam konteks pembelajaran mandiri untuk mendapatkan sertifikat misalnya di teknologi pendidikan. Kemudian juga apa eh, keberlanjutan gitu ya. Keberlanjutan juga salah satu penilaian gitu ya untuk menjadi unggul gitu ya. Artinya bagaimana setiap individu yang hidup terlink dengan bumi, dengan alam gitu ya, itu juga kita terapkan di Unika Atmajaya gitu ya, dari mulai apa sumber mata air, penggunaan apa sumber daya yang apa yang efisien, kemudian dalam setiap diskusi bahkan misalnya renovasi gitu ya, pembuatan taman hijau gitu ya, untuk konteks jangan menebang pohon, kalaupun terpaksa ditebang, tidak ada satu bagian ranting pun yang menjadi sampah, tetapi menjadi bahkan tutup gelas dan sebagainya. Itu ide-ide keberlanjutan seperti itu. Apa? Jadi tidak semata-mata kita mematuhi apa yang di checklist mengejar sekedar unggul, tetapi sebenarnya filosofis dasar terlepas dari unggul ada checklist di sana, tetapi sebenarnya filosofis dasarnya adalah apa bagaimana Unika Atmajaya
eh, dengan menyandang gelar Unika Indonesia, itu ada kata Indonesia itu menjadi role model, menjadi apa contoh eh, di level nasional. Seperti itu. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat pincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia. Maaf lagi, Bro. Sebelum kita Ya. lanjutkan, agak turun lagi. Oh, maaf, maaf. Ya, ya, ya. Diingatkan Oke. berulang-ulang nggak apa-apa, Ya, Bang. ya, Ya, ya. Agak ya. naik dikit, Bro. Agak Ya, naik lagi. ya. Oke. Nah, baik. Prof, tadi akreditasi unggul tidak sekedar untuk memenuhi tuntutan administratif, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang mungkin bisa ditunjukkan. Kalau dari sudut masyarakat, penampakannya seperti apa? Artinya kalau oh ya ini Atma Jaya memang pantas unggul karena saya melihat ini gitu. Jadi kira-kira kalau penampakan di masyarakatnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita menyadari bahwa karena kebetulan eh, eh, ini waktu yang dari Desember, Desember itu kalau bagi Unika kan ada libur panjang gitu, kita Januari, Februari, Maret ini masih awal. Saya berhadapan dengan beberapa proses asesmen akreditasi. Di Fakultas Hukum kemarin untuk FIBA yang internasional begitu ya baru berproses. Kemarin juga ada Lamemba untuk ekonomi pembangunan misalnya ya. Kemudian kemarin kita baru dapat untuk teknobiologi kita mendapatkan unggul. Kemudian untuk apa Yabikom juga kemarin salah satu prodinya itu mendapatkan unggul. Nah, saya selalu menyampaikan apa sih sebenarnya filosofis yang kita mau dapat dengan unggul-unggul begitu ya. Dan kita juga menyadari eh, yang disebut dengan unggul itu belum tentu berkorelasi dengan jumlah mahasiswa begitu ya. Belum tentu seperti itu juga rumusnya. Tetapi saya sampaikan itu bagian dari monitoring evaluasi gitu ya. Di mana pihak eksternal melihat kita tuh seperti apa gitu ya. Dibandingkan dengan merefleksikan tetapi kita memuji diri sendiri begitu ya. Segala kekurangan tidak menjadi satu sensitif untuk disampaikan karena tujuannya adalah itulah orang luar melihat seperti apa begitu ya. Nah, Atma Jaya tadi seperti yang saya sampaikan, salah satu keunggulan kalau misalnya kita bicara QS Star, kita bicara QS Star, standar yang dimonitoring evaluasi. Kalau nilai total, sebenarnya ya dibandingkan dengan yang lain-lain, bukan kita menjadi teratas. Tetapi unik nih, kita ini mendapatkan dua, dua yang bintangnya tinggi ya. Yang bintang 5, bintang 4 itu umumnya bahkan kita untuk employability, itu kalau dari 20 US ranking Indonesia dibandingkan negeri dan swasta, kita nomor swasta itu paling nomor satu. Kita urutan nomor 6 setelah yang limanya itu negeri. Itu untuk employability. Kemudian untuk social responsibility juga demikian. Nah, ini yang menurut saya memudahkan eh, rektor ini karena apa? Genetik itu diturunkan turun-temurun, gitu ya. Bagaimana misalnya Unika Atmajaya dengan 3 lokasi strategis di Semanggi, di BSD, di Pluit, gitu ya. Dan mungkin kalau lihat BSD gitu ya, hijau banyak, lapangannya banyak, gitu ya. Kita sangat dikenal menjadi waktu misalnya yang ekstrim dulu saat COVID. Itu kita menjadi center vaksinasi boleh dibilang terbesar gitu ya. Di mana semua orang nyaman masuk semua ruangan-ruangan kelas itu menjadi tempat vaksinasi terbagi-bagi dengan bagaimana volunteer-volunteer dari fakultas kedokteran mahasiswanya maupun dari teman-teman dari prodi lain dan alumninya gitu ya. Tanpa harus ada komando yang sangat-sangat gimana banget itu jiwa volunteer itu cukup cukup tinggi gitu. Jadi semua bergerak gitu. Dan kita menjadi center vaksinasi yang sangat besar gitu ya. Saya sendiri waktu itu turun sendiri gitu ya menjadi volunteer. Untuk saya pribadi saya sampai vaksinasi itu dalam hitungan jam ratusan orang gitu ya. Dan tentu ini juga banyak
kegiatan-kegiatan dan tergambar dari proyek-proyek bahkan di level internasional. Minggu besok misalnya itu kita ada kegiatan di Semanggi dengan Departemen Kementerian Kebudayaan misalnya. Atau beberapa waktu lalu saya diundang dengan pelestarian budaya Betawi gitu ya, yang dimana disiarkan online menggabungkan dengan teknologi gitu ya. Dan tentunya Unika Atmajaya juga ada beberapa mungkin saya sebutkan beberapa yang besar-besar ya, proyek untuk Indonesia Timur misalnya ya, full beasiswa untuk dokter dari Papua misalnya, calon-calon dokter. Kemudian juga kita ada proyek yang terpencil, tertinggal gitu ya, yang di Mentawai, di Indonesia Timur begitu ya. Dan ini memudahkan juga karena saya sekali lagi baru 3 bulan begitu ya. Eh, Istilahnya tetap ya saya harus ke depannya membangun branding, tetapi saat ketemu dengan pemerintah, dengan berbagai pihak swasta begitu yang mau mendukung Unika Atmajaya, itu amat mudah gitu karena saya bercerita sejarah, tetapi juga saya bercerita tentang apa yang kita lakukan rutin ya, baik dengan pendanaan internal dari Unika Atmajaya maupun hibah-hibah untuk pengabdian masyarakat gitu ya, seperti itu. Nusa dan bangsa, semangat bincang gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Ya, baik. Ini ada bagian yang menarik tadi, ketika disebut ada mahasiswa full beasiswa dari Papua dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang ini di sekitar kita orang baru sibuk membicarakan mengenai kenaikan UKT di beberapa perguruan tinggi negeri yang begitu menjadi wacana nasional. Nah, bagaimana ini Unika Atmajaya ini bisa mengatasi persoalan-persoalan finansial seperti itu? Ya, tantangan karena kita tahu ya Pak Bambang bahwa sebenarnya secara evidence base gitu telah terbukti bahwa sebenarnya pendidikan itu satu variabel yang sangat-sangat kuat untuk mengubah kemiskinan menjadi sejahtera begitu. Tidak ada yang lain selain pendidikan gitu ya. Nah, sehingga saya menganggap juga bahwa di posisi kalau saya sebut perutusan rektor gitu ya, itu satu privilege khusus gitu ya. Ada sesuatu hal yang secara filosofis bisa diperjuangkan ya. Bagaimana ribuan mahasiswa kita begitu ya, selalu kalau kita di dalam konteks manajemen gitu ya, balance scorecard gitu ya, yang kita taruh paling atas sebenarnya mengenai mahasiswanya, karena itulah mahasiswa kan, tujuannya kan mahasiswa, di mana employability itu menjadi hal penting, dan itu nanti kegiatannya juga dengan kenapa kita juga harus berinteraksi dengan kuat dengan alumni gitu ya. Kebetulan kemarin baru wisuda gitu ya, acara wisuda baru kemarin gitu ya, sekarang Kamis, kemarin hari Rabu gitu ya, dan ada di link YouTube-nya gitu ya, dan ada sambutan dari rektor, dan di satu slide agak panjang di sana itu mengenai berapa sih Atmajaya menggelontorkan beasiswa gitu ya. Ya tentu mengenai absolutnya orang bisa melihat kacamata itu besar atau kecil gitu. Tapi secara absolut kita ada 37 M gitu ya untuk direncanakan di tahun 2024 ini. Tentunya dalam berbagai bentuk gitu ya, 37 M saya sampaikan di sana. Dan sekitar 34 M-nya itu sebagian besar sebenarnya dari internal Unika Atmajaya. Baru sisanya dari pihak-pihak eksternal. Nah, kenapa penting saya sampaikan di sana gitu ya? Karena tadi saya waktu awal mengawali cerita kita ini tentang sejarah Unika Atmajaya. Unika Atmajaya perguruan tinggi swasta, tetapi bukan milik perorangan sebetulnya, milik bersama. Ditelusurin gimana pun itu akan dilihat bahwa Pak Fraseda itu menyerahkan sepenuhnya bukan ke garis biologis gitu. Nah,
semangat itulah yang saya tonjolkan saat kemarin sambutan kemarin. Saya menyampaikan dengan kerendahan hati, saya berterima kasih kepada para orang tua yang sudah mengirimkan mahasiswanya, anak didiknya ke Unikat Majaya. Karena sebenarnya bukan hanya Bapak Ibu meluluskan mahasiswa-mahasiswa yang merupakan anak ibu, tetapi secara langsung apa dana yang diberikan oleh para orang tua gitu ya yang menyekolahkan di Unikat Majaya kita putar untuk subsidi kepada mahasiswa yang masalah finansial. Nah, ini juga yang saya lakukan dalam beberapa bulan ini menyusuri beberapa sekolah yang ada kaitannya dengan middle law begitu ya. Bagaimana mengkonekkan beasiswa yang ada di kita dengan konteks sekolah-sekolah yang tahu yang mempunyai misi visi yang sama gitu ya. Misalnya kenapa enggak saya sampaikan kalau di sekolah gitu. Maaf kalau saya menyebutkan ini bukan maksud apa-apa, tapi misalnya anak tukang tambal sepatu begitu ya. Wah, di sekolah SMA itu motonya adalah ada jaminan untuk sampai lulus SMA. Saya sambungkan, ini tujuannya kolaborasi. Kenapa enggak disampaikan harus lulus dari universitas? Gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Nah, itulah yang kita coba usahakan dan semangat itu, semangat kebersamaan, semangat kolaborasi Unikat Majaya dengan tentunya dengan berbagai stakeholder di luar sana karena tanggung jawab kalau bebannya hanya di universitas itu akan berat juga. Nah, itulah yang saya bawa energi tadi kepada orang tua, tentunya kepada industri, pemerintah dan berbagai hal. Bahwa di Unikat Majaya ini semua yang dilakukan dikumpulkan enggak menjadi milik perorangan, bukan untuk konglomerasi, bukan, enggak ada itu. Tetapi ujung akhirnya memutar kembali bagaimana kita mempunyai peranan untuk memberikan beasiswa. Dan jadi catatan juga mungkin Pak Bambang, kita semata-mata adanya prodi di Unika Atmajaya itu cukup unik begitu ya. Yang lain berlomba-lomba, wah membuat prodi yang cukup wah begitu ya melihat pangsa pasar, tetapi justru diskusi-diskusi di kita malah kekonsenan kita misalnya untuk pendidikan guru SD. Misalnya. Kalau dihitung untung ruginya jelas Atma Jaya nggak melihat itu gitu. Tapi betapa pentingnya guru misalnya. Atau kalau di kita karena institusi Katolik, kita ada pendidikan guru agama Katolik. Misalnya. Syukur-syukur ada yang mau mengajar pendidikan tentang spirituality gitu. Untuk mencari aja susah, Pak. Untuk anak muda sekarang yang cita-cita menjadi guru gitu ya. Tetapi kita nggak melihat untung ruginya, nggak melihat itu akan mempengaruhi akreditasi gitu ya, karena itu jadi jumlah mahasiswa dikit, nanti berpikir nanti kita nggak unggul dan sebagainya gitu. Jauhkan pikiran itu dulu gitu. Tetapi apakah kita mendirikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat? Itu Pak Bambang. Ya, baik. Jadi bisa disimpulkan secara sederhana, Unika Atmajaya tidak dikelola secara bisnis dan tidak mencari untung. Nah, seperti itu betul, Betul, Pak. betul Pak. 100% Iya, betul. baik. Nah, Prof, ujung akhir sebuah lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi, itu adalah alumni. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana profil alumni Unika Atmajaya. Mungkin Ya, mereka di mana saja sekarang. Monggo, Bro. ya. Ya, saat ini itu jadi catatan bahwa alumni itu udah lebih dari 75.000 ya, lebih dari 75.000. Dan Atmajaya ini karena sudah berdiri sejak tahun 1960 begitu ya, itu udah tersebar gitu ya dari bukan tersebar hanya di Indonesia tetapi di di mancanegara begitu ya. Eh, Banyak juga yang jadi guru besar gitu ya saat ketemu eh, apa saya misalnya menjadi penguji gitu ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI misalnya. Kemudian ternyata beliau alumni, ada yang di Kementerian Kesehatan jadi guru besar begitu ya. Sangat membanggakan karena ya kita udah dari sejak tahun 1960
60 gitu ya. Bahkan suatu saat saya kebetulan bertugas menjadi visiting, mengajar di California gitu ya. Ternyata di kedutaan itu mengenalkan, oh saya dari Fakultas Hukum Atma Jaya. Gitu. Nah, eh, itu juga sering saya sampaikan bahwa eh, pada acara kemarin itu saya sampaikan bahwa wisuda sebenarnya bukan akhir putusnya tali silaturahmi gitu ya. Justru sebenarnya saat awal di mana para alumni ini sesungguhnya membawa bendera Atma Jaya sebagai alumni untuk menjaga nama baik, dan tentunya apa yang dicita-citakan bersama bahwa mereka itu akan bermanfaat untuk komunitas, masyarakat, dan negara gitu. Dan amat membanggakan gitu ya, artinya bukan satu kebetulan gitu ya, tapi saya nggak usah ungkapkan di sini karena memang ada beberapa yang menjadi menteri, wamen begitu ya, dan apa beberapa orang yang cukup influencer begitu ya, dan tentunya juga ini yang dengan semangat alumni, dengan semangat tadi saya bilang kita milik bersama gitu ya, itu juga yang menyatukan energi gitu ya. Saat mereka dalam berbagai kegiatan eh, sangat-sangat mendukung begitu ya, untuk hal-hal bukan hanya yang besar, untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Eh, jadi mungkin dengan satu kata peranan alumni itu sangat sangat besar gitu, dan bahkan Unika Atma Jaya menjadi besar. Salah satu faktor penentunya adalah alumni-alumni yang membawa bendera Unika Atma Jaya. Itu, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya, baik, Bro. Kalau dilihat dari segi ilmu, wawasan, keahlian, mungkin hampir semua perguruan tinggi mungkin hampir kelihatan sama. Tapi apa yang membedakan bahwa dia alumni Unika Atma Jaya? Misalnya orang ini kelihatannya Unika Atma Jaya nih. Kira-kira apa, Bro? Karakter khususnya dari alumni Atma Jaya? Ya, ini cukup menarik nih, Pak. Dan ini akan semakin nyata saat di mana era teknologi sekarang ya, di mana beberapa keahlian-keahlian kita digantikan oleh mesin, ya. Mungkin kepedulian, Pak, dan integritas, itu, Pak. Kepedulian dan integritas, gitu ya. Di mana misalnya sebagai contoh, gitu ya, untuk Fakultas Hukum, gitu ya. Misalnya contoh, di tengah era yang sekarang, gitu ya, bersyukur bahwa kita nggak mengajarkan hanya sarjana undang-undang, gitu ya, di mana hukum itu sesuatu yang nggak bisa dibandingkan antara hukum dengan etika, gitu. Itu satu kesatuan, begitu ya, bukan hanya mengandalkan undang-undang. Di Fakultas Kedokteran, gitu ya, bagaimana saya cukup bangga, begitu ya, 2 minggu lalu misalnya, saya Zoom dengan dokter-dokter alumni Atma Jaya yang ada di Papua, begitu ya. Bagaimana dedikasi mereka, kemudian pekerjaan mereka saat mereka kembali. Gitu ya. Karena yang saya bayangkan itu akan menjadi sia-sia kalau apa yang saya sampaikan bahwa ini milik bersama, kemudian kita berjuang sama-sama, para pendiri sudah memberi tanggung jawab kepada kita, begitu ya. Tetapi yang dihasilkan hanya semata-mata, jadi kita ada satu filosofis, Pak, yang kita ungkapkan selalu gitu, yang menjadi rohnya eh, semua dari kita warga Atmajaya itu KUPP. Ada Kristiani, unggul, profesional, peduli. Nah, cukup unik. Kristiani itu kan sebenarnya bagaimana budaya kasih, Pak. Itu bukan bicara tentang agama. Budaya kasih itu mengawali dari kata KUPP. Mau cerita KUPP pun urutannya harus benar, Pak, KUPP. Kristiani, unggul, profesional, peduli. Kristiani, budaya kasih itu harus melandasi kegiatan-kegiatan berikutnya. Baru di tengah itu ada unggul, profesional. Nah, unggul profesional tentu nanti bicara akademiknya apa nih, gitu, bisa dari riset segala macam. Tapi di ujung akhir tetap kita menaruh kata peduli. Kalau udah unggul profesional nggak ditutup dengan peduli, sebenarnya kita nggak jadi apa-apa. Hilang makna hidupnya itu, Pak. Jadi eh, kita tekankan di awal IKA, dari mulai awal mahasiswa, di ujung akhir harus ada peduli, Pak. Gitu. Kalau kita betul-betul menemukan makna hidup dengan kepedulian,
yang di tengah-tengah unggul profesional itu akan terjadi lah, Pak. Gitu. Itu sih, Pak. Jadi kalau apa kekasan ini yang kita harapkan dari setidaknya dari beberapa stakeholder pengguna begitu ya. Karena kan tadi eh, uniknya Atmajaya di QS ranking 2024 itu kemudahan kerjanya kita nomor satu dari PTS gitu ya, setidaknya dari satu itu mungkin salah satunya adalah yang dilaporkan adalah mengenai integritas, kemudian kemauan untuk terlibat, menolong, kerjasama tim, ya, kepedulian. Ternyata itu nilai-nilai yang memudahkan juga untuk di pekerjaan, Pak, begitu, seperti itu, dibandingkan sekedar menguasai teknologinya, gitu ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Ya, baik. Terakhir, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa misi Unika Atmajaya ini hampir linear atau bukan sama dengan mimpi bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, apa yang kira-kira bisa menjadi sumbangsih dari Unika Atmajaya? Ya, terima kasih, Pak. Memang beberapa waktu ini gitu ya, itu tahun lalu saat didengungkan Indonesia Emas, kemudian Desember awal ini saya diutus menjadi rektor. Ada beberapa eh, hal yang harus saya siapkan karena tentu saya bilang arah jalan kita mau secepat apa, kita harus tahu tujuannya kita mau kemana dulu. Ya, tentu saat kita menentukan mimpi harus ditaruh tanggal yang atau tahun yang pasti sehingga jelas di ujung sana itu kita mau ngapain. Nah, saya menaruh Indonesia Emas gitu ya, karena apa satu inline dengan filosofis yang mau dituju begitu ya, bahwa Indonesia ini bangsa yang unggul begitu ya, dan akan menjadi tidak unggul kalau kita nggak bisa mempunyai aksi bersama gitu ya. Dan ada satu statement menarik bahwa bangsa yang unggul itu hampir nggak mungkin kalau kita nggak punya satu penelitian atau inovasi yang unggul gitu ya. Dan di sana juga ada dua kata penting, harus didukung oleh SDM dan teknologi yang unggul. Dan dalam konteks SDM ini tentunya dalam konteks kita sebagai universitas gitu, mempersiapkan SDM-SDM yang unggul begitu ya. Dan kita harus mempersiapkan tenaga-tenaga muda, generasi muda yang siap dengan berbagai perubahan zaman. Dan kita harus siapkan saat ini begitu ya. Tentu dari sebelumnya, tetapi ini saat yang tepat menurut saya karena saya membayangkan mereka usia 35 sampai 45 tahun saat di 2045. Dan saya membayangkan mereka akan menjadi leader-leader. Dan ini harus disiapkan dalam konteks mereka yang harus unggul, profesional, kemudian mampu beradaptasi dengan segala perubahan teknologi, dan jangan sampai kehilangan integritas, dan jangan sampai kehilangan kepedulian. Gitu. Itu sih, Pak. Dan tentu harus disiapkan dengan teknologi atau dunia kerja yang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu mungkin yang bisa diberikan Atmajaya untuk memberikan andil besar menuju Indonesia Emas 2045, Pak Bambang. Terima kasih sekali Profesor Dr. Yuda Turana, spesialis saraf konsultan, Rektor Unika Indonesia Atmajaya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan memperluas wawasan kita semua dan apa yang dicita-citakan benar-benar berhasil dan menjadi bagian kita semua untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih. Sukses, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bambang. Sukses juga semuanya. Terima Semoga kasih. dilancarkan, disehatkan. Terima kasih. Universitas Indonesia, universitas kami.
kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi